warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Gita Simamora. Saya dari kelas 10 PM1. Di sini saya akan menjelaskan zaman masa praaksara. Masa praaksara atau disebut masa prasejarah adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Manusia yang diperkirakan hidup pada masa praaksara adalah manusia purba. Pada masa kini, kita tidak dapat mengetahui sejarah serta kebudayaan manusia melalui tulisan. Mereka saat itu hanya meninggalkan bangunan-bangunan atau alat-alat sederhana yang menjadi bukti sejarahnya. Pada zaman praaksara, manusia hanya mengandalkan fosil seperti sisa-sisa makhluk hidup yang membatu atau mempelajari kehidupannya. Zaman praaksara juga dikenal dengan nirkela. Nirleka. Praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang menjadi tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Pada awalnya, cara hidup manusia zaman praaksara dengan cara nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian mereka mengalami perubahan dari nomaden ke semi-nomaden. Akhirnya mereka hidup secara menetap di suatu tempat dengan tempat tinggal yang pasti. Inilah ciri-ciri manusia praaksara: berbadan tegap dan teguk, besar serta kuat, rahang bawah dan tulang pipis sudah cukup kuat, memiliki kening dan tonjolan belakang yang tebal, makanan yang sudah mulai diolah dan pemakan daging. Ini adalah nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Gotong royong. Dalam pola hidup berkelompok, manusia purba selalu menerapkan budaya gotong royong dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya gotong royong manusia purba terlihat dari cara mereka berburu dan meramu makanan sejak zaman Paleolitikum. Manusia purba telah melakukan pembagian tugas dalam tingkat sederhana ketika berburu dan meramu makanan. Kreatif dan inovatif. Manusia purba menciptakan berbagai macam alat kebudayaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Dalam menciptakan alat kebudayaan, manusia purba selalu menerapkan prinsip kreatif dan inovasi. Mereka berhasil memberikan inovasi pada alat kebudayaan seperti batu, tulang, hingga logam. Musyawarah. Pengambilan keputusan manusia purba pada masa praaksara telah dilakukan melalui musyawarah, meskipun masih dalam tingkat yang sederhana. Manusia purba pada zaman Neolitikum hingga zaman logam telah menggunakan budaya musyawarah yang memilih pimpinan dan menyelesaikan berbagai masalah kolektif. Religius. Nilai-nilai religius pada masa praaksara didominasi oleh kepercayaan animisme, dinanisme, dan totemisme. Dalam menjalankan kehidupan, manusia purba selalu berpedoman untuk melakukan hal-hal kebaikan sesuai dengan yang mereka anut. Agraris dan maritim. Pada masa praaksara, cara kehidupan manusia purba identik dengan nilai budaya agraris dan maritim. Dalam budaya agraris, manusia purba telah berhasil mengembangkan kemampuan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sedangkan dalam budaya maritim, manusia purba mampu melakukan pelayaran untuk menemukan daerah-daerah potensial yang cocok ditinggali. Terima kasih. Sampai itu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.